Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita lebihkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua. Salah satunya kita dibangunkan kembali di hari ini dan bisa melaksanakan sholat subuh serta ta'lim. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan untuk diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan bab puasa. Kemarin sempat dibahas sedikit, tapi kemudian saya ulang sedikit tentang adabus siyam untuk mengingatkan kembali. Yustahabul shaimi ayyura'iya fi siyamihi al-adabul atiyah. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk melaksanakan adab-adab sebagai berikut. Jadi adab puasanya itu pertama, dan tentu ini adalah sunnah, as-sahur, sahur. Jadi sahur itu adalah sunnah. Tasahharu fa inna suhuri barakah, rawal Bukhari wa Muslim. Sahurlah kalian yang berpuasa, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi walaupun kuat, tetap kita disunahkan untuk sahur. Kapan sahur? Sahur itu mulainya adalah dari pertengahan malam. Jadi kalau setelah Isya ataupun jam 10 kita makan terus tidur nanti bangun subuh, itu belum termasuk sahur. Sahur itu mulainya dari pertengahan malam. Itu sunnah. Perintah Rasulullah SAW supaya kita kuat. Karena puasa kita itu bukan puasa pertapa. Pertapa itu artinya betul-betul tidak makan, tidak minum, tidak buka. Sampai kemudian ada orang bersemedi di sebuah tempat, betul-betul gak makan, gak minum sekian hari. Nah, umat Islam tidak. Umat Islam itu berpuasa itu hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan itu juga kita diperintahkan untuk persiapan dulu, yaitu namanya sahur. Jadi kalau sahur makan banyak ya nggak apa-apa. Memang terus pas puasanya nanti nggak lapar dong, ya nggak apa-apa. Memang puasa itu tujuannya bukan untuk lapar, bahwa kemudian karena tidak makan tidak minum lapar, yaitu konsekuensi. Tapi tujuannya bukan untuk lapar. Seandainya dalam puasa misalnya nggak kemana-mana, di rumah saja, cuaca juga mendung, tidak ada panas, nggak terasa lapar, ya tidak apa-apa, karena puasa itu tujuannya bukan untuk lapar dan haus. Ya, kalau kita sahur terus sahur banyak sampai kenyang, yang penting tidak kekenyangan, tidak israf, ya. Artinya sampai begak gitu, nah itu kekenyangan namanya. Tapi kalau hanya kenyang ya nggak apa-apa. Ya saking enaknya makan sahur nambah, ya nggak apa-apa. Jangan sampai kemudian dianggap ya sahur nggak boleh banyak, sedikit saja, nanti kalau banyak nggak lapar. Nah, gitu. Jadi boleh silahkan tasaharu, sahurlah, tidak dibatasi. Fa fisuhuri barokah, karena dengan sahur itu ada keberkahan. Ketika kita di hari setelah terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kita di situ menahan diri dari makan dan minum, serta kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari ucapan tindakan yang buruk. Disitulah puasa kita. Tasaharu as-suhuru barokah, sahur itu adalah berkah. Wala tabu, jangan dilewatkan. Seandainya kita hanya minum air seteguk, kalau seandainya mepet waktu, ataupun sebiji kurma, maka itu juga termasuk bagian dari sahur. Waktu suhuri min muntasifil laili ila tulu'il fajri, dari pertengahan malam waktunya itu. Jadi bukan dari sebelumnya, setelah sholat Isya atau tarawih, atau sebelum jam 12 malam,
ketika kita makan-makan itu belum termasuk sahur, jadi belum dapat pahala sahur. Asyakku fi tulu'il fajri walau syakka fi tulu'il fajri falahu ayyakula wa yashriba. Kalau kita masih belum yakin itu sudah terbit fajar, maka masih boleh makan dan minum hatta yastaiqana tulu'ahu, sampai ia yakin itu sudah terbit fajar. Jadi kalau kita belum yakin, apalagi kalau dalam keadaan misalnya di sebuah tempat tidak ada jam, tidak ada lampu, terus kemudian atau cuaca gelap, tidak ada cuaca mendung, tidak ada fajar sidik misalnya. Karena fajar sidik itu kalau mendung ya tidak kelihatan juga. Nanti kelihatannya agak belakangan setelah matahari mau terbenam. Fajar sidik itu adalah semburat cahaya matahari yang mataharinya masih di bawah, ya. Mataharinya masih di bawah. Nah, di sini ada perbedaan ini antara yang dianut oleh pemerintah dengan gabungan pemerintah MABIMS namanya, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura. Nah, yang 4 ini punya kesamaan kriteria dari sisi pendirian pemerintah, pendapat pemerintah. Baik itu tentang penentuan awal bulan maupun tentang waktu subuh. Nah, karena waktu subuh ini ada, atau waktu fajar ini ada perbedaan pendapat. Ada yang menyebut ketinggian matahari di bawah ufuk timur itu min 18 derajat. Ada yang menyebutkan min 20 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Berarti kalau berbeda 2 derajat, berarti berbeda 8 menit. Nah, disinilah saudara-saudara kita Muhammadiyah mengambil pendapat minus 18 derajat. Karena itu beda 8 menit waktu subuhnya dengan umumnya masjid-masjid lain yang mengacu kepada kriteria MABIMS, kriteria Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia. Nah, jadi itu diantaranya yang kita terima jadwal dari pemerintah dan juga dianut oleh yang membuat jadwal imsakiyah dan lain sebagainya, yaitu min 20 derajat. Jadi kalau ada misalnya yang azannya belakangan beda dari yang lain, bisa jadi karena menganut ke sini pendapat ini. Jadi azan belakangan itu ada dua kemungkinan. Pertama, menganut pendapat ini khusus untuk subuh, ya. Yang kedua, ya memang terlambat. Kalau terlambat memang tetap harus azan. Jangan sampai misalnya di sini masjid nggak ada yang azan nih, sampai 5 menit berlalu atau 10 menit berlalu belum ada yang azan, terus mau sholat, tetap harus azan. Jangan langsung qomat, itu tetap harus azan. Cuman khusus untuk subuh karena ada waktu puasa, kalau terlambat ya jangan azan tiba-tiba speaker kalau terlambat, karena khawatir ada orang yang mengira dan tidak tahu ataupun awam, wah ini baru subuh nih, gitu ya, atau tidak terdengar azan belum subuh nih, padahal bisa jadi yang azannya yang terlambat. Nah, karena itulah maka kita tekankan di sini para petugas masjid supaya tidak terlambat, betul-betul, apalagi bulan puasa. Maghrib tidak boleh duluan, subuh tidak boleh belakangan. Kalau yang lain agak meleset-meleset masih mending, istilahnya mending, walaupun tetap salah. Mending itu artinya tidak berpengaruh terhadap buka dan juga sahur, awal dan juga akhir puasa. Kalau maghrib duluan, misalnya kurang 5 menit udah azan, nah berarti itu batal. Kalau kita batal karena kesalahan, itu wajib qadha. Ya, kalau karena lupa itu tidak batal. Kesalahan itu salah satunya adalah karena kita meyakini ataupun menganggap sudah terbenam matahari padahal belum. Beda dengan ragu. Kalau ragu itu kita mau menentukan ini, tidak ada terdengar azan, matahari juga tidak terlihat terbenam karena sedang mendung. Nah, dalam posisi seperti itu kita itu ragu. Dan kita harus menentukan. Ketika sudah kita yakini karena berdasarkan keyakinan dalam penentuan tersebut, bukan karena kesalahan, tetapi ternyata salah,
nah itu tidak batal beda. Kesalahan itu karena kita tidak terlebih dahulu menentukan, langsung saja. Karena terdengar azan, langsung aja buka. Padahal itu mungkin azan di HP. Dulu pernah di televisi itu sebelumnya kok suka ada azan, padahal itu iklan. Ya, nah itu ditegur. Karena banyak orang mengira itu azan beneran, padahal itu iklan. Kan ada tuh, iklan tuh dimulai dari azan dulu. Seolah itu azan beneran, setelah azan baru Allahu Akbar, langsung masuk iklannya. Nah itu berarti kalau kita menentukan karena kesalahan, itu wajib qada. Tapi kalau kita menentukan karena kita memang terlebih dahulu mengecek matahari kalau itu berdasarkan matahari, mengecek jam kalau itu berdasarkan jam, ya. Nah, tapi terjadi setelah kita tentukan, setelah kita cek dan kita tentukan dan ternyata salah, nah itu tidak wajib qada. Ya. Termasuk lupa juga tidak wajib qada. Yang wajib qada itu karena faktor kesalahan dan kita tidak terlebih dahulu mengecek dan mengambil keputusan. Nah, kalau misalnya seperti itu ya wajib qada. Makanya tidak boleh kalau maghrib lebih cepat itu bisa membuat orang kesalahan. Ya, lebih cepat bisa membuat orang kesalahan. Subuh tidak boleh lebih lambat. Itu bisa membuat orang kesalahan. Nah, jam kita misalnya jam itu, jam dinding atau jam ini nih jam digital itu harus betul-betul persis sama. Persis sama. Cara menyamakannya gampang sekarang ini dengan handphone saja. Karena jam yang ada di handphone itu adalah jam yang sudah berstandar, sudah akurat, kecuali handphonenya tidak otomatis. Sekarang rata-rata handphonenya otomatis. Kalau sudah otomatis itu pasti akan menyesuaikan jamnya dengan providernya, Telkomsel, XL dan lain sebagainya itu sudah menyesuaikan, ya. Kalau ada yang nggak kebagian nggak apa-apa untuk yang lain. Jadi harus menyesuaikan, jangan sampai berpatokan yang azan itu kepada jam digital, kepada jam tangan atau yang lainnya yang berpotensi dia kurang tepat. Ya kalau di HP yang sudah otomatis itu tepat. Misalnya sekarang jam 5.18. Nah ini coba akurkan. Ini salah satu nih. Yang di depan berapa sekarang? 5.19. Nah ini lebih 1 menit ini. Oh pas bener. Kalau yang ini pas nih, yang depan nih. 5.19. Di HP saya yang ini sudah otomatis 5.19. Berarti ini sama persis. Ya. Nah yang itu 5.16 itu berarti salah tuh, yang belakang. Nah ini salah satu contoh. Kalau yang azan kebetulan misalnya di sini tidak paham tentang waktu yang tepat, yang mana ngacunya ke sana, lihat jadwal imsakiyah. Nah, pas kebetulan maghrib beda 3 menit ini nih. 2-3 menit ini kurang ini yang belakang. Ngacu ke sana, azan duluan. Nah, itu keliru. Ya, bisa menyebabkan Srenijaya salah semua. Dan kalau salah semua wajib qada semua, bahaya itu. Ya, jadi betul-betul harus lihat ketepatan waktu. Selanjutnya, ta'jilul fitri menyegerakan buka. Nah, insya Allah kita juga di sini akan menyiapkan buka puasa bersama. Buka puasa bersama itu diperuntukkan untuk siapa saja. Tidak ada kategorisasi, misalnya yang miskin atau yang berkekurangan yang buka puasa di masjid. Kalau yang berkecukupan sudah di rumah saja, tidak. Ya, jadi siapa saja yang mau buka puasa bersama di masjid, silahkan, tidak memandang apakah berkekurangan atau berkecukupan, silahkan. Sepanjang tentu persediaan cukup. Kalau kurang, nah ini seperti tahun lalu, kalau kurang langsung ada yang protes ke pengurus. Ya Pak, ini kurang, gitu ya. Sampai pengurus itu pontang-panting nyari lagi makan. Nah, kalau kurang itu harus maklum, berarti jamaah lagi banyak. Kalau pas kebetulan lagi banyak terus kita semua harus sediain sebanyak itu, ya tentu repot dan tidak mampu, gitu ya. Karena itu misalnya adanya katakanlah 20 kotak, 30 kotak, 40 kotak, ya sudah segitu adanya, maka yang tidak kebagian harus menerima. Jangan
protes karena memang kita sediakan adanya segitu gitu ya. Nah itu buka puasa. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masya Allah, orang menyumbang makanan tuh banyak-banyak ya. Sampai-sampai ratusan ribu orang di situ nggak ada yang nggak makan. Ya. Dan kita bisa berkumpul di mana saja. Sebelah sini ada perkumpulan, sebelah sini ada, sebelah sana ada, banyak sekali. Dan memang berlomba-lomba. Kita pun nanti berlomba-lomba untuk, walaupun nanti diatur ya oleh panitia, Pak Supriyatna, Pak Ade ya, Pak Ade mana nggak kelihatan, diatur. Jadi kita berlomba-lomba untuk memberi buka, karena man fattara iman falahu ajrun. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, ia akan mendapat 2 pahala. Pertama pahala ia puasa, yang kedua pahala senilai pahala puasa orang yang kita beri buka. Gitu. Jadi pahala puasanya 2. Ibaratnya kita puasa 2 hari itu, dapat pahala puasa 2 hari. Puasa hari itu kita sendiri puasa, yang kedua kita memberi buka kepada orang yang berpuasa. Itu 1 orang. Kalau kita bikin 10 box untuk buka puasa, dimakan oleh 10 orang dengan diri kita, berarti sudah dapat pahala 11 kali puasa. Dan pahala puasa adalah pahala yang sangat besar sekali, yang pemberian pahala, hitungan pahalanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak oleh malaikat. Nah itu. Jadi ketika berbuka itu takjilul fitri, kita menyegerakan berbuka. Jangan menunggu azan selesai. Berbuka puasa itu setelah ghurub yang ditandai dengan azan, di situ langsung berbuka puasa. Doa indal fitri, ketika buka puasa juga ada doanya, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kullu syai'. Itu salah satu di antara doanya. Ada lagi yang sering kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Nah di sini ada. Hadisnya sebenarnya beberapa hadis itu ya, tapi kemudian digabung menjadi satu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa abtalatil uruku wa sabatil ajru insyaallah. Itu doanya kita sering baca, di televisi juga ada ya. Alhamdulillah televisi kita sering menyiarkan hal yang mengingatkan pemirsa untuk beribadah. Al-kafu amma yatanafi ma'asyami. Asyama ibaratun min afdhalil qurbat syara Allah taala yudhiban nafs wa idul khair. Bagi ayat tahafadul shaimi minal amali lati takhlusu shauma. Bagi orang yang berpuasa, salah satu di antara adabnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak puasa. Ya, seperti yang sering disebutkan bahwa ucapan, perbuatan yang buruk itu adalah hal yang merusak puasa. Hadisnya jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Puasa itu tidak semata-mata menahan diri dari makan dan minum. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, memang tujuannya bukan untuk berlapar-lapar. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Sesungguhnya hakikat puasa, makan dan minumnya tentu saja kita tahan, kita stop ya. Tetapi hakikatnya adalah berpuasa itu asyamu minal lagwi warrafathi. Puasa dari perbuatan buruk dan perbuatan sia-sia dan perbuatan tercela. Ya, jadi itu ucapan, perbuatan jangan sampai ada yang buruk. Fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika faqul, apabila ada orang marah-marah atau berbuat buruk kepadamu, faqul, katakanlah inni shaimun. Inni shaimun. Katakanlah aku sedang berpuasa. Jadi ketika puasa itu banyak orang mudah tersulut emosi. Karena memang kondisi sedang kosong perutnya. Ketika sedang kosong perut itu secara psikologis itu memang bisa menyebabkan orang mudah tersulut emosi.
orang lapar, orang yang kesusahan, ya itu berpotensi mudah tersulut emosi. Disitulah maka kita harus betul-betul mampu menahan diri dari marah. Terutama biasanya yang paling mudah terjadi itu adalah di rumah. Suami misalnya istrinya masaknya kurang enak ataupun misalnya tidak menyediakan sebagaimana yang biasa diinginkan. Nah, biasanya ada lontong sama bakwan. Ternyata lontong sama bakwannya nggak ada. Marah, udah itu pahala puasanya hilang itu. Ya, sayang sekali pahala puasanya hilang. Ya. Atau ibu misalnya, bapaknya ngasih buat belanjanya sedikit, ibunya marah, atau bapaknya nggak bantuin, tidur terus, ibunya marah, sudah itu pahala puasanya hilang. Jadi ini betul-betul harus dijaga, jangan sampai nafsu kita tersulut, kemudian emosi munculnya marah-marah apapun, termasuk misalnya mau menjelang Idul Fitri, mau menyediakan macam-macam, ya bisa jadi mungkin dana kita kurang, bisa jadi mungkin yang suami ingin apa, yang istri ingin apa, dan seterusnya. Ya. Jadi jauhi marah di waktu puasa. Kemudian asiwaku wa yustahabu lis-shaimi ayatawassaka atna asyami. Disunahkan juga bagi orang yang berpuasa itu bersiwak, atau bahasa sekarangnya ya sikat gigi, bersiwak. Memang dalam hadis lain disebutkan bahwa baunya mulut orang yang berpuasa. Kenapa orang yang berpuasa itu bau? Karena di sini tidak ada pergantian di dalam perut itu pergantian makanan, minuman, tapi yang adanya yang lama. Dan ini tidak terisi, ya terus-terusan kering ataupun tidak teraliri makan ataupun minum, sehingga ya nyangkut semua di sini. Nah itu berpotensi bau. Kalaupun bau, maka baunya itu seperti bau minyak kasturi. Tetapi bukan berarti, nah ini nih yang harus dipahami, bukan berarti kita membiarkan mulut kita bau, bukan berarti begitu. Seandainya pun bau, maka kita harus menerima baik kita sendiri maupun orang yang di sekitar kita. Kalau ada mulut orang yang berpuasa itu bau, sesungguhnya itu seperti bau kasturi. Namun kitanya sendiri harus berusaha. Tapi seandainya itu bau ya, seandainya sudah berusaha tetap bau, ya baunya harus dihormati karena itu konsekuensi. Namun kita harus berusaha supaya tidak bau. Nah, disitulah maka ajaran tentang siwak bagi orang yang berpuasa, ketika ia bukan malam waktu berbuka ataupun sebelum subuh, siang pun bersiwak. Ya, ataupun kalau dalam cara-cara sekarang sikat gigi, ya siang pun sikat gigi, silahkan. Ya, misalnya pagi-pagi mau mandi jam 7 ataupun jam berapa, sikat gigi silahkan. Atau siang hari, misalnya sore-sore ingin supaya segar, nah terus sikat gigi, silahkan, tidak batal. Kan ada rasa Pepsodent, ya rasa itu tidak membatalkan puasa. Ya, rasa itu tidak membatalkan puasa. Termasuk ibu-ibu kalau mau nyicipin makan, boleh kan nyicipin makan di toel sedikit sama lidah gitu kan, sehingga terasa apakah sudah asin atau belum, sudah manis atau belum. Silakan, boleh, tidak batal. Yang membuat batal itu kalau ditelan, ya, rasanya kemudian dicicip-cicipin terus ditelan sama ludahnya, itu batal sudah kalau ditelan. Kalau tidak ditelan, ya tidak batal. Ya, tidak batal. Termasuk tadi sikat gigi yang terasa Pepsodentnya juga tidak batal. Apalagi jika dimaksudkan sikat gigi itu untuk membersihkan supaya segar, bersih, tidak bau, silahkan. Mengapa? Karena itulah bedanya Islam. Puasa Islam, dalam Islam itu puasa yang tetap normal. Kalau di yang lain memang betul-betul tidak ada sama sekali yang kita lakukan yang biasa kita lakukan. Jangankan sikat gigi, makan minum, ya.
beraktivitas pun tidak. Kalau puasa yang lain, beraktivitas pun tidak. Kalau orang semedi betul-betul duduk aja semedi, nggak kemana-mana, ya nggak bicara, nggak dengar apa-apa, duduk saja udah, nggak makan, nggak minum. Nah, puasa dalam Islam tuh puasa yang masih tetap normal. Ada yang bekerja ya tetap bekerja, yang eh, pergi-pergian ya tetap pergi-pergian dan lain sebagainya. Ya, hanya yang dilarang makan, minum, hubungan suami istri itu saja. Ya, yang dilarang itu. Yang lainnya silahkan. Termasuk tadi makanya sikat gigi juga silahkan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasawwaka bahwa shaimun. Ini dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pun tetap beliau bersiwak ketika beliau sedang berpuasa. Nah, jadi tentu kita mencontoh Rasulullah SAW. Al-judu wa mudarasatul Quran. Dermawan, bersikap dermawan dan banyak membaca Quran. Nah, ini bedanya. Bulan Ramadan itu adalah bulan kedermawanan dan juga bulan membaca Quran. Itu bedanya dari bulan-bulan lain, salah satunya lebih dermawan dari yang lain. Jadi ini harus lebih memang. Ya, harus lebih. Biasa kita ngisi kenceleng misalnya 10.000, lebihkan, mungkin 15.000. Biasa kita berinfak ke masjid misalnya melalui kartu iuran kematian 10.000 sebulan, lebihkan jadi 20.000. Nah, jadi inilah bulan berinfak. Kita harus menunjukkan kedermawanan. Al-jud wa mudarasatul Quran mustahabbani fi kulli waqtin illa annahuma akidun fi Ramadan. Bahwa bersikap dermawan dan juga membaca Quran itu sunnah di waktu kapan saja. Tetapi keduanya menjadi lebih ditekankan di bulan Ramadan. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah SAW itu orang yang lebih dermawan di bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Disitulah maka di situ salah satu bentuk kedermawanan, ke masjid infaknya ditambah, ya. Kemudian yang sebelumnya tidak ngasih makan kita kasih makan. Makanya apalagi nanti sekarang nih sudah ada daftar itikaf di masjid ini ya. Sudah ada daftar itikaf. Terima kasih nih yang bagian kemakmuran sudah mulai dari sekarang mempersiapkan Ramadan, salah satunya itikaf. Nanti mungkin kita atur ya, sebagian ada yang memberikan takjil di buka puasa, ada sebagian yang memberikan sahur. Nanti kita atur. Walaupun yang iktikaf punya kewajiban juga untuk mempersiapkan diri. Salah satunya ya tentu biaya untuk sahur itu sendiri. Tetapi kalau misalnya ada jamaah yang mau berinfak, mau bersikap dermawan dan memberikan makan untuk sahur, nah itu tentu bagian dari kedermawanan. Bagian dari kita memperbanyak infak sedekah di bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan nanti sahur pun tetap bisa diatur dengan buka sehingga ada untuk sahur ya, tidak nyari-nyari membeli. Kalau tidak ada yang ngasih ya pulang dulu ke rumah. Bagusnya tidak pulang ke rumah, bagusnya ya. Bagusnya itu ya memang di masjid saja gitu. Tapi boleh juga pulang ke rumah, itu boleh. Yang sedang itikaf boleh pulang ke rumah, nanti kalau balik lagi tinggal niat lagi. Nah, itu. Nanti di sini ada bab itikafnya secara khusus. Mubahatus siyami, kebolehan orang yang sedang berpuasa, nuzulul ma'i wal inghimasu fihi. Boleh kita menyiramkan air ya, ataupun berkeramas ataupun mandi ketika sedang berpuasa, boleh. Berenang boleh enggak? Boleh. Kalau kentut sedang berenang batal enggak? Ya tentu tidak. Nah, karena yang mempertanyakan kentut sedang berenang atau sedang mandi itu karena ia kan kerubuk-kerubuk gitu kan, keluar udara. Nah, kalau kita masukin botol ke dalam air, botolnya kosong, terus kerubuk-kerubuk,
udaranya keluar, airnya masuk, itu botol. Beda dengan perut manusia. Ya, kalau perut manusia kalau kita kentut di dalam air, airnya nggak masuk, udaranya saja keluar, tapi airnya tidak masuk. Ya, jadi tidak batal. Itu yang kebolehan sedang berpuasa, mandi ataupun keramas boleh. Al-iktihal wal fitratu, memakai celak ataupun termasuk juga meneteskan obat ke mata itu tidak membatalkan, ya. Jadi obat tetes mata kalau orang sakit mata di bulan Ramadan terus diteteskan itu nggak batal. Kok kan suka ada kerasa ke dalam ke sini, dibuang saja, ya, dibuang saja, tidak usah ditelan, gitu, dibuang saja. Karena mengapa tidak batal? Karena mata bukan termasuk bagian yang langsung punya saluran ke perut. Beda dengan hidung, beda dengan mulut, atau beda dengan dubur. Kalau dubur, kubul, kemudian mulut dan hidung, itu salurannya langsung ke perut. Sehingga kalau ada obat yang dimasukkan ke situ batal. Ini kan buat berobat, ya. Untuk berobat pun tetap batal. Ya, jadi kalau kita berobat dan obat itu dimasukkan ke dalam perut atau dubur, ke dalam perut melalui mulut ataupun dubur, maka itu mendingan tidak puasa. Ya sudah, batal saja. Ya, beda dengan tetes mata atau mungkin tetes telinga. Ya, itu membatalkan puasa. Ya, itu memakai celak ataupun tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Alasannya li'annal aina laisat bimunfadhi ilal jauf, karena tidak memiliki saluran yang langsung ke perut seperti mulut. Al-qublah, mencium istri ataupun suami juga boleh. Nah, karena ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang penting tentu tidak menimbulkan syahwat. Kalau menimbulkan syahwat jangan. Ya. Kemudian al-huknah, ya, suntik, ya, mutlakon sawaun akanat li taghdiyah aw li ghairiha. Jadi boleh saja kita disuntik, ya. Misalnya di apa? Biasanya disuntik itu di sini, ya. Di bokong, ya, disuntik, atau di sini. Ya, misalnya dulu waktu zaman Covid, ya, disuntik. Disuntik itu bisa macam-macam, bisa kita untuk berobat, bisa juga untuk ambil darah. Nah, itu baik itu dimasukin obat maupun untuk diambil darah, dua-duanya tidak membatalkan puasa. Al-hijamah termasuk juga bekam. Ya, bekam juga diambil, disedot darah, ya, diisep dari punggung kita atau bagian tubuh lain, itu juga tidak membatalkan puasa. Al-madmadah wal istinsyak, berkumur dan juga istinsyak, seperti sedang berwudu. Sedang berwudu itu kita kan berkumur, ya. Nah, berkumur tidak membatalkan puasa. Tentu jangan ditelan, ya. Termasuk istinsyak, masukin air ke dalam hidung juga tidak membatalkan puasa. Ya, kalau kebetulan agak kesedek ke dalam tinggal dikeluarin lagi, jangan ditelan, itu aja. Kalau ditelan ya batal. Nah, kalau misalnya takut ketelan, ya jangan dalam-dalam, kumurnya sedikit saja di depan. Hidung ya dicolek-colek saja, dibersihin, jangan disedot, gitu ya. Wa kadza yubahu lahu ma la yumkinul ihtirazu anhu kabal irroiki wa gubari toriki wa ghurbatid daqiq. Sesuatu yang sulit untuk kita jaga dan itu sudah biasa, itu tidak membatalkan wudhu, seperti menelan ludah. Nah, itu kan sudah biasa. Menelan ludah itu kita misalnya ludahnya tiba-tiba begitu, ya, ketelan gitu. Di sini nggak enak, ada dahak terus ketelan, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu masih bagian dari tubuh kita, ya. Jadi itu tidak juga membatalkan puasa. Mayubtilus syam, apa yang membatalkan puasa? Mayubtilus syama, mayubtilus syama qismani. Apa yang membatalkan puasa itu ada dua. Mayubtiluhu wa yujibul qada, wa mayubtiluhu wa yujibul qada wal kafarah. Ada yang mewajibkan qada, batal puasa itu, ada yang mewajibkan qada dan kafarah. Nah,
Kafarot itu berarti kita mengganti dengan jumlah puasa yang lebih banyak dari satu hari. Itu namanya kafarot, yaitu kalau kita batal puasa karena hubungan suami istri atau jima. Ya, di siang hari sedang berpuasa, terus kita berjima suami istri, maka itu wajib kodo dan kafarot. Bukan kafarot saja, kodo dan kafarot. Kalau yang lain kodo saja, ya batal karena makan, karena minum, karena haid misalnya, atau nifas, atau karena sakit dan lain sebagainya, itu semua wajib kodo. Ya, tapi khusus untuk batal karena hubungan suami istri, maka ia wajib kodo dan kafarot. Kodonya 1 hari, kafarotnya 60 hari mutawalian, berturut-turut, tidak boleh keselang. Oh, berat sekali itu. Ya, puasa 60 hari berturut-turut tidak keselang, makanya hati-hati. Saya pernah itu, ya pernah. Ada orang bertanya ke saya, dia baru menikah 1 tahunan kurang lebih. Ya mungkin karena masih pengantin baru. Ternyata batal puasa karena hubungan suami istri. Nah, suruh puasa 60 hari ternyata tidak kuat. Nah, untungnya dalam agama ada kelonggaran. Kalau tidak mampu 60 hari memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu memerdekakan hamba sahaya atau hamba sahayanya tidak ada, maka diganti dengan memberi makan orang miskin sejumlah 60 orang. Nah, seperti itu. Itu namanya kafarot. Kodoknya 1 hari tetap wajib. 60 harinya juga wajib. Itu namanya kafarot. Kalau tidak mampu, maka memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu lagi, maka ia memberikan makan sejumlah 60 fakir miskin. Pertama yang membatalkan dan hanya kodok saja al-aklu wasyarbu, makan dan minum amdan, ya. Kemudian al-qayu amdan, termasuk juga muntah dengan sengaja, itu batal wudhu. Misalnya ketika kalau muntah karena pusing, mabok di kendaraan, itu nggak batal wudhu. Tapi kalau muntah karena dicolok, ya muntah karena dicolok, terus kemudian nggak enak, terus muntah, nah itu batal. Kalau tidak disengaja tidak batal. Kemudian al-haidu wan nifasu, haid dan nifas, al-istimna'u termasuk juga istimna. Istimna itu apa ya? Masturbasi ataupun onani. Ya, itu batal puasanya, tapi tetap cuman kodok saja kalau cuman onani. Yang tadi kafarot itu adalah hubungan suami istri atau jima. Itu kafarot. Tapi kalau istimna itu adalah onani ataupun masturbasi, ya, ataupun mungkin dengan istri bersenang-senang tapi tidak hubungan suami istri sampai kemudian keluar air mani, nah itu semua batal puasanya dan wajib qada. Ada yang masuk ke dalam perut, ya, apapun itu, baik itu makanan, minuman ataupun yang lain, kita masukkan ke dalam perut, termasuk salah satunya ya obat, itu juga batal. Waman nawal fitra wa shaimun, orang yang berniat buka walaupun belum buka ya sudah batal puasanya, ya. Batala shaumuhu wa illam yatanawala muftiron. Walaupun dia belum makan, kalau dia sudah niat berbuka, saya mau buka saja nih lapar. Nah, itu sudah batal itu. Makanya jangan sekali-kali kita berucap ingin buka, ya. Jangan berucap ingin buka. Karena dengan berucap ingin buka itu sesungguhnya dia sudah berniat buka puasa, dan karena itu Said Sabiq menjelaskan itu berarti sudah batal puasanya. Seperti sedang sholat misalnya, sedang sholat mau batal misalnya, ya sudah mendingan mundur saja, batal, ya jangan ragu-ragu gitu. Karena kalau sudah niat batal maka batal. Idza akala aw syariba aw jama'a dhannan ghuruba syamsi aw adama tulu'il fajri fa dhahara khilafu dzalika fa alhil qada. Kalau kita
makan, minum, berjima karena menduga sudah terbenam matahari, ya, maka jumhur ulama menyebutkan fa'alaihil qada. Itu namanya kesalahan. Ya, fa'alaihil qada, maka ia wajib melakukan qada. Kalau kita menduga sudah maghrib atau sudah terbenam matahari, kemudian kita berbuka, tapi padahal belum terbenam, ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, atau masih makan karena menduga belum subuh, ternyata sudah subuh. Nah, itu karena kesalahan, maka ajma'al ulama, jumhurul ulama menyebutkan fa'alaihil qada. Itu wajib qada. Makanya tidak boleh terjadi kesalahan. Sama kalau kita membunuh, misalnya kita nih lagi katakanlah berburu hewan, contoh kijang, misalnya berburu kijang pakai senapan, ceder gitu kan, ternyata orang yang kita tembak. Nah, kita nggak bisa, itu kesalahan, saya nggak sengaja, misalnya. Dalam Islam ataupun dalam hukum pidana, ya sama, itu tetap pidana juga, walaupun kesalahan, cuman berbeda hukumnya, lebih ringan sedikit, ya. Kalau kita membunuh karena sengaja, maka dia dibunuh lagi hukumnya dalam Islam, dalam syariat Islam. Tapi kalau tidak sengaja, bayar diat, tapi diatnya berat. Diat berat itu tergantung kepada yang meminta. Mintanya misalnya 100 ekor unta, 100 ekor unta harus dibayar. Ya. Nah, makanya di Arab Saudi kalau misalnya ada TKI yang melakukan pembunuhan dan harus bayar diat, ya, dan di situ ada, sebenarnya harus hukum mati, tapi pemerintah kan selalu bernegosiasi dengan keluarga, dan keluarga akhirnya memberikan keringanan, ya udah diat saja. Nah, kalau diat itu sesuai dengan permintaan yang keluarga yang musibah, mintanya 100 unta, ya 100 unta. Satu unta misalnya 50 juta, ya 50 juta kali 100, 5 miliar. Gitu, 5 miliar. Nah, sering terjadi di Arab Saudi begitu, dan pemerintah yang membayarkan sehingga terbebas dari hukuman mati. Jadi kalau kesalahan apalagi disengaja, ya itu tetap batal, ya. Yang kedua, wa amma ma yubtiluhu wa yujibul qada wal kafarah. Wa huwal jima'u la ghair. Tidak ada yang lain kecuali jima' saja. Yang wajib qada, yang satu harinya wajib qada, dan kemudian kafaratnya 60 hari. Nah, di sini di zaman sahabat pun pernah terjadi. Pan Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqala halaktu. Dia berkata kepada Rasul, menyesal aku ataupun rusak aku, ya Rasulullah. Qala ma ahlakta, apa yang membuat engkau rusak, menyesal? Qala waqatu ala imro'ati fi Ramadan. Saya melakukan hubungan jima dengan istriku di bulan Ramadan. Nah, ini persis yang ada yang pernah ngomong ke saya. Jadi kalau ada yang begitu, ya di zaman Rasul pun pernah terjadi gitu ya. Di zaman Rasul pun pernah terjadi. Faqala hal tajidu ma ta'tiqu raqabah. Pertama, apakah engkau punya uang untuk bebaskan hamba sahaya? Nah, jadi ini yang pertama, membebaskan hamba sahaya dulu, karena di zaman Rasul ada hamba sahaya. Kalau sekarang kan tidak ada hamba sahaya. Apakah engkau punya uang untuk membebaskan hamba sahaya? Qala la, tidak punya. Qala fa hal tasati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah engkau sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak sanggup. Fa tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Apakah engkau bisa memberikan makan kepada 60 fakir miskin? Qala la, dia bilang kemudian tidak juga. Tsumma jalasa, kemudian Rasul duduk, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'riku fihi tamaron, faqala tasaddaq bihadza. Ya sudah, Rasul membawa kurma, ya, kepada orang itu untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Udah, kamu sedekah aja nih kurmanya. Jadi orang itu yang salah, orang itu yang berbuat, Rasul yang keluar kurma.
ya, untuk bisa supaya orang itu terbebas dari kafarat. Ya, tasaddaq bihadza. Sedekah saja nih dengan kurma ini untuk 60 fakir miskin. Qala fala bahal alayya afqaru minna ya Rasul, adakah orang yang lebih miskin dari aku? Kebetulan ini orang miskin banget berarti ya. Jadi akhirnya kata Rasul, Rasul kemudian padwahikan Nabi SAW, Rasul ketawa hatta badas nawajiduhu, sampai kelihatan giginya. Idhab fatihimu ahlaka. Silahkan makan sajalah sudah sama kamu, itu adalah kafarat kamu untuk keluargamu gitu. Jadi rawahul jamaah, hadis riwayat jamaah. Jadi ada orang seperti itu ya, kalau memang miskin banget kebetulan terjadi jima, nah kita sebagai orang yang sudah tahu jangan sampai itu nggak bisa, harus puasa berturut-turut 6 bulan. Kalau tidak kalau tidak 6 bulan, kalau tidak berturut-turut nanti batal, harus balik lagi puasa lagi. Nah, jangan begitu. Ajaran Islam itu ajaran yang sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu ya silahkan, bagus. Ya, kalau tidak mampu ya memberi makan 60 fakir miskin. Ternyata dia orangnya miskin banget ya. Ya sudah. Nih kata Rasul, kurma kamu makan saja dengan keluargamu untuk keluargamu. Artinya di situ ada kelonggaran-kelonggaran. Tentu bagi yang mampu tidak boleh mengharap begitu. Bagi yang mampu ya harus memberikan makan terhadap 60 fakir miskin. Beda ya dengan zakat, ukurannya. Ya, memberi makan itu sama dengan fidyah. Fidyah itu memberi makan juga sama. Makanya ukurannya sekali makan. Sekali makan itu kalau yang rata-rata ya sekitar 20.000 rupiah atau 25.000 rupiah. Sekitar segitu kalau diuangkan. Qada'u Ramadan la yajibu 'alal faur. Qada Ramadan itu tidak mesti pada waktu itu. Bal yajibu wujuban muasa'an fi ayyi waqtin wa kadzalikal kafarah. Jadi waktunya boleh kapan saja, tetapi jangan sampai melewati tahun tersebut. Wa idza akhara al-qada hatta dakhala Ramadan akhirun shoma Ramadan al-hadir tsumma yaqdi ba'dahu ma'alhi. Apabila kita sudah kelewat Ramadan, sudah kelewat 1 tahun itu, maka ia tetap bulan puasa Ramadan, tetap puasa Ramadan seperti biasa, dan ia tetap wajib qada berikutnya, walaupun ia tetap berdosa. Tetapi tidak ada tambahan hari ataupun ada tambahan fidyah, tidak ada. Jadi kalau misalnya kita ada bolong puasa, ibu-ibu misalnya yang haid, maka dia punya waktu 11 bulan untuk berpuasa qada kapan saja. Ya, dalam hal misalnya sampai ketemu Ramadan lagi tidak sempat, ya, kalau tidak ada uzur, tidak sempatnya itu berarti ia wajib qada nanti setelah Ramadan berikutnya, dan juga wajib taubat karena ia sudah lalai kalau tidak ada uzur. Kalau tidak ada uzur misalnya karena sakit, ada uzur karena bekerja, bepergian dan lain sebagainya, ya itu tidak dosa. Ya, tidak dosa, tapi tetap wajib qada kecuali kalau memang ya secara fisik tidak mungkin lagi. Ya, secara kesehatan tidak mungkin lagi qada. Maka kalau seperti itu ia wajib fidyah. Ya, itulah yang membedakan. Jadi fidyah itu diberikan apabila kita sudah tidak memungkinkan lagi qada karena keterbatasan fisik kita. Baik karena sakit, karena usia, karena bepergian terus-menerus, terus karena bekerja terus-menerus yang berat bekerjanya, maka silahkan membayar fidyah. Nah, ini khusus man mata wa alaihi siyamu. Barang siapa yang meninggal dan ia meninggalkan puasa, ajma'al ulama sepakat alla anna man mata alaihi fawaitu minas shalah fa inna wa alaihi la yusalli anhu. Kalau orang yang meninggalkan sholat maka tidak ada qadanya ataupun penggantiannya. Itu semua ulama sepakat. Kalau meninggalkan sholat ya sudah, kita tinggal berdoa semoga Allah mengampuni. Tidak ada kita menggantikan sholat orang yang sudah meninggal.
Tidak ada juga fidyah untuk sholat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, tidak ada. Nah, ada sebagian orang yang kemudian merasa harus membayar jumlah sholat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, sehingga dihitung, misalnya sakitnya berapa lama, berapa hari kali sekian hari kali 5 kali waktu sholat, maka bayarlah fidyah. Nah, ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, jadikan saja sodakoh, infak atau sodakoh. Ini sodakoh atau infak dari almarhum. Silahkan. Kalau sodakoh dari almarhum, infak dari almarhum, mayoritas ulama menyebutkan ketika itu dikeluarkan dari harta almarhum, itu adalah infak sodakoh dari almarhum. Ya, ataupun dari keluarganya yang diniatkan untuk almarhum. Ya, kurban itu boleh juga untuk almarhum. Kemudian infak sodakoh itu boleh juga untuk almarhum. Sepanjang itu dari keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, apalagi dari harta benda yang dimilikinya. Tapi kalau penggantian sholat untuk fidyah itu tidak ada. Nah, beda dengan puasa. Kalau puasa, orang yang meninggal dan ia punya qada puasa, maka bergantung kepada kondisi orang itu. Kalau orang itu memiliki kemampuan untuk qada puasa sementara keburu meninggal, maka shoma anhu waliyuh. Maka walinya atau keluarganya harus berpuasa, ya. Jadi istrinya, suaminya, anaknya berpuasa untuk menggantikan puasa keluarganya yang meninggalkan puasa. Karena ia sebenarnya wajib qada, tapi ia keburu meninggal. Ia mampu qada tapi ia keburu meninggal. Nah, kalau misalnya dia memang sudah sepuh, sudah sakit-sakitan dan tidak mungkin mampu qada, barulah itu bayar fidyah. Jadi bergantung, ya. Kalau dia mampu puasa qada, maka ia harus diganti dengan puasa lagi oleh keluarganya. Tapi kalau tidak, maka ia wajib bayar fidyah kalau tidak mampu qada. Itu kita sendiri yang menentukan apakah mau fidyah atau qada. Sehingga tidak bisa dipukul rata, semuanya fidyah. Nah, itu. Setiap orang yang meninggalkan puasa bayar fidyah. Tidak, tergantung kepada kondisinya. Di sini jelas. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Ini hadis dari Siti Aisyah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa meninggal dan ia meninggalkan puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya lah yang berpuasa untuk menggantikan puasanya. Nah, itu udah clear aturannya begitu, ya. Terakhir ini Lailatul Qadar. Fadluhu Lailatul Qadar afdalul layalil sunnah. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang utama, yang tentu lebih utama dari 1000 bulan sebagaimana dalam surat Al-Qadar. Istihbabu thalabiha. Nah, ini disunnahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi memang mendapatkan Lailatul Qadar itu termasuk yang disunnahkan. Mencari ataupun berusaha untuk memperoleh momentum kesempatan ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi bukan